Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Dini Suryanti, Dewi Lestari, Nursina, dan saya sendiri Puji Eko Santoso, serta Yuda Wahyu Nursito. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang konseling kesehatan klien di masyarakat. Konseling kesehatan klien di masyarakat yang akan kita bahas meliputi pengertian konseling kesehatan klien di masyarakat, kemudian ruang lingkup kesehatan masyarakat, tujuan bimbingan konseling kesehatan, prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, objek dan bidang kajian ilmu kesehatan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Pengertian konseling kesehatan di masyarakat. Konseling kesehatan adalah suatu upaya pemberian bantuan psikis yang dilakukan oleh konselor berkaitan dengan kesehatan klien, yaitu kondisi sejahtera baik fisik, mental maupun sosial yang bermuara pada tercapainya tujuan akhir konseling, yaitu dari kes T menjadi kes. Masyarakat. Menurut Munandar Sulaiman, masyarakat merupakan kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang yang erat. Kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi, konseling kesehatan klien di masyarakat adalah proses bantuan psikis yang dilakukan seorang konselor berkaitan dengan kesehatan klien di masyarakat yang mencapai sehat, yaitu kondisi sejahtera, baik secara fisik, mental maupun sosial yang bermuara pada tercapainya tujuan akhir dari konseling, yaitu kes T menjadi kes. Kemudian lanjut pada ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat mencakup dua disiplin pokok keilmuan, yaitu ilmu biomedis atau medical biologi dan ilmu sosial atau social science. Sejalan dengan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat mencakup ilmu biologi kedokteran, kimia, fisika, lingkungan sosial, antropologi, pendidikan, dan sebagainya. Penerapan ruang lingkup kesehatan di masyarakat. Yang pertama adalah pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, perbaikan sanitasi lingkungan tempat-tempat umum. 3. Perbaikan lingkungan pemukiman. 4. Pemberantasan vektor. 5. Pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat. 6. Pelayanan ibu dan anak. 7. Pembinaan gizi masyarakat. 8. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum. 9. Pengawasan obat dan minuman. 10. Pembinaan peran serta masyarakat. Lanjut usaha-usaha yang dilakukan. 1. Promotif atau peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan adalah usaha yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan yang meliputi usaha-usaha peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi, sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Kemudian yang kedua adalah preventif, pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini.
3. Kuratif atau pengobatan. Pengobatan adalah usaha yang ditujukan terhadap orang sakit untuk dapat diobati secara tepat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Yang keempat, rehabilitatif atau pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan adalah usaha yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya. Kemudian, tujuan bimbingan konseling kesehatan. Setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. Tujuan konseling kesehatan ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. Tujuan secara khusus meningkatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemahaman tentang pengertian sehat atau sakit. B. Meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. C. Tertangani atau terlayani kelompok keluarga rawan, kelompok khusus, dan kasus yang memerlukan penanganan, tindak lanjut, dan pelayanan kesehatan. Kemudian prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. 1. Sasaran pelayanan meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 2. Dasar utama dalam pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat adalah menggunakan metode pemecahan masalah yang dituangkan dalam pelayanan kesehatan. 3. Kegiatan utama pelayanan kesehatan adalah di masyarakat, bukan di rumah sakit. Tenaga kesehatan adalah tenaga yang generalis. 4. Peran tenaga kesehatan terpenting adalah sebagai pendidik atau health education dan pembantu, coaching agent. 5. Praktik kesehatan. Masyarakat timbul dari kebutuhan, aspirasi, masalah, dan sumber yang terdapat di masyarakat. 6. Praktik kesehatan masyarakat dipengaruhi perubahan dalam masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat pada khususnya. 7. Praktik kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem kesehatan masyarakat. 8. Praktik kesehatan masyarakat merupakan gambaran dari seluruh program kesehatan di masyarakat. Objek dan bidang kajian ilmu kesehatan, diantaranya individu, keluarga, dan kelompok khusus. Individu adalah bagian dari anggota keluarga. Apabila individu tersebut mempunyai masalah kesehatan karena ketidakmampuan merawat dirinya sendiri oleh sesuatu hal dan sebab, maka akan dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya baik secara fisik, mental, dan sosial. Kemudian keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, terdiri atas kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah tangga karena pertalian darah dan ikatan perkawinan atau adopsi. Bila salah satu atau beberapa keluarga mempunyai masalah kesehatan, maka akan berpengaruh terhadap anggota dan keluarga yang lain. Kelompok khusus. Kelompok khusus adalah kumpulan individu yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, umur, permasalahan, kegiatan yang terorganisasi, yang sangat rawan terhadap masalah kesehatan, dan termasuk diantaranya adalah kelompok khusus dengan kebutuhan kesehatan khusus sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan seperti ibu hamil, bayi baru lahir, anak balita, anak usia sekolah, dan usia lanjut. Yang B adalah kelompok dengan kesehatan khusus yang memerlukan pengawasan dan bimbingan serta asuhan, diantaranya penderita penyakit menular dan tidak menular. C. Kelompok yang mempunyai risiko
terserang penyakit, diantaranya wanita, tunasusila, kelompok penyalahgunaan obat dan narkoba, kelompok-kelompok pekerja tertentu, dan lain-lain. Yang D, lembaga sosial, perawatan dan rehabilitasi, diantaranya panti werda, panti asuhan, dan pusat-pusat rehabilitasi dan penitipan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Menurut Hendrik L. Bloom mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik baik natural atau buatan manusia, misalnya sampah, air, udara, dan perumahan, serta sosiokultur atau ekonomi pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian perilaku atau lifestyle, gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. Kemudian faktor pelayanan kesehatan atau health care service. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan, serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Kemudian faktor keturunan atau heredity. Keturunan atau genetik ini juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik atau faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir. Simpulan, konseling kesehatan klien di masyarakat adalah proses bantuan psikis yang dilakukan seorang konselor berkaitan dengan kesehatan klien di masyarakat untuk mencapai sehat, yaitu kondisi sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial yang bermuara pada tercapainya tujuan akhir dari konseling, yaitu dari geste menjadi ges. Saran, diharapkan konselor memberikan edukasi agar perilaku-perilaku pada diri individu atau kelompok atau masyarakat dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu tentang nilai kesehatan, jadi menjadi tahu, dan dari tidak mampu mengatasi kesehatan sendiri menjadi mandiri. Kemudian menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Lalu menolong individu agar mampu segera mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Kemudian mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan. Semoga bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan tentang kesehatan klien di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.